Hidup itu kan cuma dua, patuh atau ikhtiar. Ijtihad. Apa? Jadi Anda cari sendiri, tanggung jawab sendiri, nanggung sendiri, atau Anda dicarikan, tapi yang mencarikan Anda ikut tanggung jawab, kan begitu kan? Jadi kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada Anda, jangan lupa Allah bertanggung jawab terhadap petunjuknya kepadamu, kan gitu. Nah kalau kita tidak mau menuruti petunjuk Allah, berarti kita juga meremehkan bahwa Allah itu melindungi kita dalam hubungannya dengan petunjuk yang dikasih ke kita itu. Gitu Mas, kira-kira ojo nesu Mas ya. Ya pancen urip ngono kuwi cen angel. Urip iki gampang-gampang angel gampang. Gitu kan. Kadang-kadang ketoke angel tapi gledek gampang, kadang-kadang ketoke gampang tapi wangel karo-karuan ya ono. Memang itulah dinamika. Itulah romantika hidup kan gitu. Memang begitulah asiknya di situ. Dan makanya itu manusia Mas yang dikasih begitu cuma manusia. Kalau malaikat enggak. Malaikat itu pokoknya dikotomis. Ya ireng putih titik. Iki elek iki apik titik. Yang baik pun langsung sudah diregulasi oleh Allah. Malaikatnya tidak perlu memproses kan begitu. Betul. Tidak perlu. Pokoknya sudah pasti baik. Kalau setan iblis pasti buruk kan gitu. Kalau manusia di antara keduanya, maka manusia adalah makhluk yang aksani takwim, itu artinya dia yang paling lengkap. Di dalam dirimu itu ada binatang, di dalam dirimu ada peceren, di jerone hatimu ku ya ono jumblung barang ya ono. Ya, di jerone awakmu ku ono malaikate, ono setane, ono iblise, ono semua makhluk Allah yang lain ada pada diri manusia. Bahkan Allah sendiri ada di dalam diri manusia. Ya, ada hadis bahasa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu ya. Nah, itu saya kira problem rutinnya manusia di segala zaman. Allah mengatakan apa yang kamu pikir buruk itu jangan-jangan itu yang baik untukmu, dan apa yang kamu pikir baik ternyata itu buruk bagimu. Itulah sebabnya kita istikharah Mas. Itulah sebabnya kita harus terikat, mengikatkan diri terus kepada tasim billah itu ya. Maka kita gandolan Gusti Allah terus itu karena kita itu ilmune terbatas. Ketok apik tapi ternyata elek, ketok elek ternyata apik. Asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, karena manusia hidup di dalam dinamika atau ketidakmenentuan di wilayah abu-abu nek cara modern ya, di daerah abu-abu, maka kita membutuhkan kejelasan mengenai hitam, kejelasan mengenai putih. Itulah sebabnya kita bergerak dari abu-abu ke hitam atau putih itu minta dituntun oleh Allah, karena Allah yang Maha tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Nah, kalau sudah dituntun ya gelemo. Menurut saya gitu ya. Iya. Ya ikut aja. Iya, dan banyak masalah manusia itu dari di situ sebetulnya. Mas, ketika saya tamat SMA itu Cak Fuad itu tamat IAIN, Cak Mif itu berhenti kuliah di Fakultas Farmasi UGM, kakak saya yang nomor 2. Ayah saya meninggal dalam keadaan punya hutang sangat banyak sekali, ibu saya setengah mati, rumah kita dijual, kayu dijual, meja kursi dijual, dipan dijual, sampai tidak punya apa-apa sama sekali. Kami 15 bersaudara, adik saya Cak Nas sama Cak Dil berhenti sekolah hari itu juga. Saya juga tidak meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi UGM karena kami sangat-sangat miskin. Kalau pakai pikiran manusia, 15 orang bersaudara ini harus hari itu juga cari kerjaan, terus dikumpulkan uangnya untuk nyaur hutang, karena hutangnya itu ada yang ketika itu jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, jadi tidak terjangkau oleh kami. Nah, apakah lantas kami 15 orang ini terus nyambut gawe untuk perusahaan Bobi? Ternyata enggak juga. Pokoknya saya, kakak saya, Cak Mif, adik saya melakukan apa yang kami mampu lakukan itu dok. Aku gak terus nyambut gawe untuk perusahaan apa yoga, aku terus nulis gitu. Sampai akhirnya Allah membuktikan bahwa jalan untuk bisa membayar hutangnya ayah almarhum itu sangat banyak bagi Allah. Kalau Allah mau itu kalam bil basar. Mudah bagi Allah apa? Iya, seperti hayyinun. Wa ma huwa alaihi bi'aziz. Inna dzalika 'ala Allah hayyin. Itu ya. Itu bagi Allah mudah. Itu kata-kata Allah kepada
Siti Maryam gitu ya, ketika malaikat menyampaikan bahwa Siti Maryam itu akan punya anak meskipun nggak punya suami. Siti Maryam, mana bisa saya akan punya anak wong saya nggak punya suami. Nah, maka malaikat berkata, itu bagi Tuhan sangat mudah. Gitu. Kan gitu. Ya, jadi kita sebenarnya sudah punya wacana-wacana dari zaman para nabi dan seterusnya. Jadi awakmu nek duwe masalah iku golek ono kira-kira cocoke iku karo nabi sapa pian. Misale ono sing wong sing dikurung oleh masalah sampai pengap sampai gak iso apa-apa wis gelebak-gelebek tok iku, maka katakanlah itu seperti Nabi Yunus di dalam ikan. Sudah tidak bisa apa-apa kecuali wiritan dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya, gitu ya. Atau Anda berada pada posisi seperti Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Maka yang Anda lakukan adalah meniru apa yang Nabi Musa lakukan, atau seperti yang tadi kita baca bersama itu, Nadi alian madharul ajaib najidhu aunan laka bin nawaib. Jadi itu kalimat wiritan bukan karangannya Rasulullah. Di dalam perang Khaybar itu terjadi kerepotan atau kegugupan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Setahu saya, menurut sejarah, Sayyidina Abu Bakar menjadi panglima perang dan tidak sanggup, dalam tanda petik gagal. Terus ganti Umar bin Khattab, gagal juga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat jadi panglima perang. Dalam keadaan di mana umat Islam sangat tidak punya kemungkinan untuk menang itu, Khaybar maupun Badar ya. Kalau di Badar kan kita sudah tahu, ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali itu ya. Kalau bukan, jadi kalimat yang lama itu agak kurang benar ya. Yang benar ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadi nek wis kepepet nemen wis pun monggo Gusti, pun monggo. Pun kula oleh sinten mawon purun, kula sampean kei nasib napa mawon kula purun, pun kula ikhlas, pun pasrah bongkoan, sing penting sampean pun muring-muring ten kula. Angger Gusti Allah gak muring-muring nang aku, wis apa tak terima wis. Wis tak terima-terima no.